Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Mazmur pasal 16 ayat 11 yang berkata sebagai berikut. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan. Kita melihat suatu ungkapan dari seorang Daud menceritakan bagaimana hal yang luar biasa yang ada di dalam Kristus buat orang percaya. Tapi tidak semua orang bisa melihat dan mengalami sejauh apa yang dialami oleh Daud. Sebab itu Daud katakan tadi bahwa ada hal penting yang kita lupakan, yaitu di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Hari Sabtu seperti ini kita masih menggunakan kesempatan di weekend ini untuk cari kesukaan. Kita masih mencari waktu untuk kita bisa rileks. Kita bisa santai, kita bisa lepas dari semua tekanan, kesibukan, pikiran. Kita ingin loss sehingga kita bebas bersukacita. Hari weekend seperti ini, ada orang tua, tidak ada masalah, dia jadi seperti anak-anak. Main dengan anak-anak, kejar-kejaran dengan anak-anak, bermain dengan cucu, main air. Semua merasa bebas karena hari di mana mereka berusaha untuk menikmati sukacita. Dari sekian banyak waktu yang dia pakai untuk bekerja, untuk berpikir, untuk berjuang, untuk mencari nafkah, hari Sabtu mereka mencari sukacita. Mereka mencari ketenangan. Mereka pergi ke pulau, mereka pergi ke gunung, mereka pergi rekreasi, rumahnya bagus, tempat tidurnya bagus, coba tidur di tenda, camping, mencari suasana untuk memberi sukacita yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Daud ingatkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan justru ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ini yang seringkali kita lupa. Kita kejar weekend, kita sibuk mempersiapkan segala sesuatu di weekend, kita camping, kemah, kita tidur di luar, tidak ada masalah, tidak dilarang. Tetapi kalau yang kita cari itu adalah sukacita, adalah kebahagiaan, maka itu tidak akan pernah maksimal. Kita pulang dari weekend, kita bawa capek, kita bawa penat, kita bawa beban lagi, sehingga hari Minggu kita beribadah rasanya tidak ada gairah, karena kita sudah habiskan semua semangat kita mengejar sukacita kita di weekend itu. Dan itulah hal yang seringkali kita tidak perhatikan. Kita berusaha mencari sukacita di weekend, pergi pulau, pergi ke gunung, pergi berkemah, pergi ke tempat yang lain, suasana lain untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih sukacita. Tapi Alkitab katakan, dan Daud sendiri katakan, di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah.
Sebab itu Daudlah orang yang pernah berkata, ketika engkau memalingkan wajahmu daripadaku, maka bergetarlah hatiku, goncanglah jiwaku, karena wajah Tuhan tidak melihat dia. Sama seperti ketika Yesus ada di salib, Bapa di surga tidak melihat lagi Yesus yang telah menjadi dosa karena dia menanggung dosa isi dunia ini. Maka Bapa meninggalkan dia. Bapa memalingkan wajahnya, dan Yesus di kayu salib harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Hal ini adalah suatu pengalaman yang dialami oleh Daud. Sebab itu Daudlah yang dapat berkata, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada kekuatan yang luar biasa. Sebab itu mari kita yang ada dan hidup di zaman yang tidak nyaman seperti ini, jangan cari tempat yang tidak meringankan beban kita, justru tambah beban kita. Setelah kita pulang dari tempat di mana kita weekend untuk mencari ketenangan, untuk mencari kebahagiaan, tapi justru kita pulang dengan kelelahan, kecapean, karena kita lupa apa yang dikatakan oleh Daud, di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Tidak dilarang kita weekend, tidak dilarang kita refreshing, tidak dilarang. Tapi di hadapan hadirat Tuhan, jangankan tunggu weekend, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, setiap hari kita bisa ada di hadapan hadirat Tuhan. Terlebih di hari Minggu di mana kita dapat beribadah. Siapkan diri kita supaya sepanjang hari itu engkau menikmati sukacita berlimpah-limpah. Karena itu Daud katakan, betapa sukacitanya hatiku ketika orang berkata kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Kenapa dia bersukacita? Karena dia tahu dia akan ada di hadapan wajah Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan. Di sana dia menikmati sukacita berlimpah-limpah. Ini pengalaman Daud. Dia membawa tabut Tuhan kembali ke Yerusalem. Dia menari dengan sukacita, karena pada tabut Tuhan itulah hadirat Allah diam. Istrinya boleh menganggap Daud seperti orang gila. Istrinya boleh tidak menghargai Daud, tapi Daud tidak pernah kehilangan kesempatan untuk bersukacita di hadapan hadirat Tuhan. Sebab itu, jadikanlah setiap hari untuk engkau boleh berada di hadapan hadirat Tuhan, untuk menikmati sukacita berlimpah. Ketika engkau beribadah, nikmatilah ibadah itu dari awal sampai akhir ibadah itu. Jadikan itu suatu sukacita yang berlimpah-limpah, sehingga engkau akan pulang dengan suatu perasaan yang jauh lebih menyenangkan, dengan suatu keadaan yang jauh lebih diberkati, karena engkau ada di hadapan hadirat Tuhan. Daud tidak punya rumah Tuhan yang baik. Daud tidak sempat bisa mendirikan suatu rumah ibadah, tapi Daud punya pondok. Daud punya rumah yang sederhana. Di pondok yang sederhana itu, dia bersukacita dengan Tuhan. Dia tidak menikmati gedung gereja seperti yang kita punya, tapi di pondok yang sederhana itu, pondok Daud, ada praise and worship di situ, ada pujian penyembahan di situ, karena dia menikmati sukacita yang berlimpah-limpah. Dan itulah yang kita harus usahakan, karena Tuhan yang telah membuat Daud bersukacita di hadapannya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya, dia tetap Tuhan
yang selalu menghadirkan sukacita di hadapan hadirat-Nya bagi orang-orang yang bersekutu dengan Dia. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena janji firman-Mu di hadapan hadirat-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan, tolong kami supaya kami jangan melupakan hal yang baik ini. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak membuang waktu untuk mengejar sesuatu yang hanya semu dan sementara. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Baik yang sudah sibuk dengan usaha pekerjaan, yang bisnis, maupun yang studi atau yang di rumah, ataupun yang sedang santai, menikmati weekend ini dengan sukacita yang mereka ciptakan. Tuhan, tolong supaya kami tidak lupa ada sukacita yang jauh besar dan berlimpah-limpah ketika kami ada di depan hadirat-Mu. Sebab itu Bapa, tolong kami supaya kami tidak melupakan tempat yang terbaik yang ada bagi kami, sebagaimana Maria memilih yang terbaik baginya, dan itu pilihan yang tidak dapat diambil daripadanya. Biarlah hal yang sama kami boleh ambil, karena di dalamnya ada sukacita yang berlimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa hari ini kebaktian pemuda, mahasiswa remaja dimulai jam 6 sore, dan juga besok hari Minggu ibadah kita jam 7:30 untuk ibadah pertama, ibadah kedua jam 10:30, dan yang ketiga jam 5 sore. Nikmati sukacita di dalam Tuhan, di dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.